Jawa Timur yang akan dilantik. Yang terhormat, Kakak Ketua Pimpinan Saka Wanabakti tingkat daerah Jawa Timur dan anggota Pinsaka Wanabakti yang akan dilantik, serta Indonesia, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dengan Keuangan Perhutani Divre Jawa Timur. Bendahara 1, Insinyur Putut Aji Sujanto, MM, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, Insinyur Kristomo, MM, Kepala Departemen, Kepala PHW 1 Pacitan. Wakil Ketua 2, Sony HK, Eshud, Kepala Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan, UPT PHW 6 Nganjuk. Wakil Ketua 3, Fajar Dwi Nur Aji Eshud, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Wakil Ketua 4, Daerah Farida Sustiana, Wakil Daerah Jawa Timur. Sekretaris Umum, Tatu Wiyanto Timur. Sampai dengan yang terakhir, Krida Reksawana, Sri Wahyuni Sakawana Bakti Balura, ditetapkan di Surabaya. Apakah kakak dengan suka dan rela bersedia melaksanakannya? Pertanyaan kedua, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan, bukan organisasi kekuatan sosial politik, dan bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik manapun, dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Bersedia Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dharma Pramuka. kata-kata pelantikan. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik.
Ketua Keluarga, Ketua Mabisa. Oleh Kak Ikam, beliau adalah Majelis Pembimbing Sakawana Bakti dan Kalpataru tingkat nasional, sekaligus juga adalah tenaga ahli menteri bidang pengembangan generasi muda dan pramuka. Selamat datang Kak Ikam di Surabaya. Ketua Kuartir Daerah Jawa Timur yang telah diwakili oleh Wakil Ketua Kak Pur. Saudara para narasumber, hadirin rapat koordinasi dan pelantikan Sakawana Bakti tingkat daerah Jawa Timur yang berbahagia. Salam pramuka. Salam. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat kehadiran Sakawana Bakti, yaitu Krida Binawana, penanaman dan rehabilitasi hutan, Krida Tata Warna, perencanaan hutan, dan Krida Reksawana, perlindungan dan konservasi hutan. 4. Krida Gunawana, pengolahan hasil hutan. Di mana dalam proses pendidikannya melalui krida tersebut sudah sesuai dengan pola-pola dalam keahlian yang berada dalam pendidikan kehutanan dan konservasi alam. Izin menambahkan, khusus untuk krida konservasi, Kak Ipam, Kak Pur, isunya sekarang sudah cukup banyak. Terakhir yang mungkin banyak terdengar adalah kasus Paimo. Semoga dengan pengurus baru dapat menjalankan amanah dengan baik dan bisa membawa Sakawana Bakti tingkat daerah Jawa Timur menjadi salah satu saka yang aktif di Jawa Timur berperan dalam pembinaan ribawan muda di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kehutanan selaku Ketua Mabi Sakawana Bakti Jawa Timur, tertanda Insinyur Dewi Putriati MSc. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah pengarahan sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi Sakawana Bakti tingkat Jawa Timur oleh Wakil Ketua Kuartir Daerah Jawa Timur. Yang terhormat Kakak Dr. Andes Haji A.R. Purmadi, dipersilakan. Wana Bakti tidak sendirian. Artinya konsolidasinya belum tuntas, masih ada beberapa saka lagi. Kalau toh di ranking, alhamdulillah Wana Bakti masih ranking yang istilahnya itu kalau ada Liga Super ya divisi utama lah. Jadi bukan divisi 1 atau divisi 2 atau apalagi. Karena memang seminggu yang lalu kami baru melantik Mabi dan pimpinan Saka Bahari setelah di media sosial viral justru Dirgantara yang kebakaran. Ini sedang mengajukan mungkin minggu ini Dirgantara juga minta dikukuhkan Mabi maupun pimpinan Saka. Ya, tapi diam-diam kedahuluan Wana Bakti. Nanti mungkin dan lanjut kami hubungi masa kalah dengan Wana Bakti. Itu seterusnya Kak. Memang konsolidasi menjadi penting. Karena konsolidasi bagi alat kelengkapan atau organisasi pendukung gerakan pramuka adalah bagian daripada perjalanan revitalisasi yang sudah dicanangkan 12 tahun yang lalu. Pramuka Andika, khusus sahabat karya tentu saja Pramuka Andika untuk terus mengembangkan diri, potensi dirinya melalui kepramukaan. Kakak yang terhormat, mengapa sejak tadi di pengantar pengukuhan atau pelantikan selalu kita ingatkan tentang isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010. Karena itu merupakan bagian penting daripada revitalisasi gerakan. Jadi sejak dicanangkan oleh kakak kita Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kamapindas tahun di undangan pada bulan November tahun 2010. Sejak itu undang-undang itu berlaku. Prinsip undang-undang di Republik ini kalau sudah diundangkan mengikat seluruh warga negara, baik itu paham, belum paham, apalagi sudah paham,
atau bahkan belum pernah membaca pun itu terikat dengan ketentuan undang-undang dimaksud. Kakak sekalian, pasal 4 barangkali kami cuplik karena itu bagian penting yang mendasari pengabdian kita di kepramukaan ini. Pasal 4 tidak lain adalah tujuan gerakan pramuka. Rumusan singkatnya ada 4. Yang pertama adalah membangun karakter. Karakter punya cabang 2, satu karakter mental spiritual, dan yang kedua karakter mental attitude. Jadi keyakinan agamanya apapun harus kita dorong untuk bisa dilaksanakan sesuai kaidah agama itu. Sedangkan mental attitude tidak lain adalah jiwa-jiwa disiplin, jiwa gotong royong, jiwa patuh, jiwa saling menolong dan sebagainya. Di pantang putus asa itu ada di karakter. Sip, nanti. Mending naik di atas, yang belakangnya. Ya. Dibagi 3 sap. Kakak yang duduk agak banyak kak, mohon izin kak. Yang duduk agak banyak juga agak mepet. 1, 2.